Materi pertama disampaikan oleh Bapak Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus SIKM SIMM. Peran Kepolisian RI dalam mengatasi cybercrime. 1. Tentang Undang-Undang ITE, sekumpulan data elektronik tak terbatas dituliskan suara, gambar, dan lain-lain. 2. Kejahatan kesusilaan. 3. Hoaks. 4. Pelanggaran hukum terdiri dari 1. Pornografi. 2. Pelanggaran hak cipta. 3. Penipuan online. 4. Pencemaran nama baik. 5. Penipuan kartu kredit. 6. Illegal access. 7. Judi online. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati STMSI. Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah bahaya. Bung Karno. Materi ketiga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Fahrizal Darminto. Pendidikan menjadi kewenangan pemerintah, SD pemerintah daerah, SMP sampai SMA pemerintah kota, univ pemerintah pusat. Materi pertama, Pilar Visi Indonesia 2045, Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Materi kedua, Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko dan Kampus Sehat. Permasalahannya, 1. Lingkungan alam, 2. Lingkungan buatan, 3. Lingkungan sosial atau perubahan masyarakat agraris ke modern. Materi ketiga, karakter mahasiswa untuk sukses di masa kini. 4 tipe mahasiswa. 1. Study oriented atau Cooper. 2. Organization oriented, kura-kura. 3. Study and organization oriented. 4. Hanya suka bermain. Materi pertama, perkenalan pimpinan fakultas. Dekan Prof. Dr. Insinyur Irwan Wakil Dekan 1, Sukri Banua, MSI Profesor Dr. Pronomo, MS Wakil Dekan 2, Dr. Insinyur Kiswanto Futas Hidayat, MS Agribisnis, Bapak Dr. Teguh dan Sekretaris Dr. Indah Trayana. Materi kedua, kemajuan suatu bangsa didasari oleh inovasi atau kreativitas 45%, link atau network 25%, teknologi 20%, sumber daya alam 10%. Di sini pentingnya peran Fakultas Pertanian termasuk Faperta atau plagiarisme atau disintegritas adalah segala bentuk ketidakjujuran akademik. Materi ketiga, mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di lingkungan Unila. Hak mahasiswa yaitu memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, memanfaatkan fasilitas akademik, mendapatkan bimbingan dari dosen, memperoleh layanan informasi, menyelesaikan pendidikan lebih awal. Menggunakan kebebasan akademik dengan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab. Pindah program studi di lingkungan Unila dengan memenuhi persyaratan. Pindah studi di luar Unila. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai ketentuan yang berlaku. Memanfaatkan jalur perwakilan atau organisasi. Memperoleh layanan khusus. Kewajiban mahasiswa yaitu ikut menanggung biaya penyelenggara pendidik kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan keputusan rektor, memenuhi semua keputusan yang berlaku di Unila. Materi keempat, organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas. 1. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau BEMF adalah lembaga organisasi kemahasiswaan yang berfungsi eksekutif sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas. 2. Unit Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas UKMF adalah badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas sebagai pelaksana kegiatan pada bidang tertentu yang berada di bawah BEMF. 3. Musyawarah Masyarakat Jurusan MMJ dan Musyawarah Mahasiswa Program Studi MM-Prodi adalah wadah kesepakatan yang dilakukan seluruh mahasiswa di jurusan atau program studi yang berfungsi normatif di tingkat jurusan atau program studi. Materi pertama, Kajur, Pendirian Manajemen Hutan tanggal 10 November 1995, resmi berdiri 21 Oktober 1999. MH adalah Profesor Dr. Insinyur Christine Wulandari MP, BDH Insinyur Indrianto MP, HSH Dr. Bainah dari Dewi S. Hud MP Konservasi Hutan, KSH Dr. Wahyu Hidayat S. Hud MSG atau Ketemkam Hutan.
Materi kedua, visi tahun 2030 menjadi program unggul dalam menghasilkan SDM dan iptek kehutanan tropita berkelanjutan. Misi, menyelenggarakan pendidikan di bidang kehutanan secara profesional berbasis iptek, menyelenggarakan penelitian dan penemuan.